Kamu kenapa lagi? Ini aku, Huozi. Kamu ada waktu sekarang? Kamu mau apa? Aku sekarang di Pulau Qin. Kita ketemu yuk. Bagaimana kalau lain kali? Aku ada urusan penting sekarang. Aku telepon kamu nanti, oke? Sekarang aja. Ketemu di tempat kita putus dulu. Kalau dalam 1 jam kamu nggak muncul, aku pergi. Huozi. Jiang Chun. Ini aja yang bisa aku bantu. Chilinshen. Kenapa baru sekarang datang? Puir. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Nanti aku jelasin lagi. Chilinshen. Kamu baik-baik aja? Enggak. Aku nggak baik-baik aja. Kamu. Kamu duluan aja. Aku ketemu kakak kamu. Xiaoya udah bilang ke aku. Kamu nggak pernah bilang. Kamu punya kakak kembar. Aku juga baru kenal dia. Setelah kita putus. Kamu nggak tahu. Pertama kali aku lihat dia, aku kira dia kamu. Aku cari segala cara buat deketin Jiang Boer. Cuma buat cari tahu hubungan kamu sama dia. Sekarang dipikir-pikir lucu juga. Dia mana mungkin kamu? Lin Sheng. Sebenarnya aku cari kamu hari ini. Ada sesuatu yang mau aku akui. Kamu nggak pernah ke luar negeri kan? Orang itu juga bukan pacar kamu kan? Kiningsu udah bilang ke aku. Kayaknya. Kamu beneran benci aku. Sampai ngibulin kayak gini cuma buat ngindarin aku. Dulu kamu nggak pernah bohong. Nggak apa-apa. Aku sudah mengakui fakta bahwa kita sudah putus. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Sebenarnya yang ingin kukatakan. Bukan tentang itu. Apa? Jangan-jangan ada masalah? Yang memimpin rapat hari ini adalah putri keluarga Jiang, masih hijau. Tak disangka. Bisakah Jiang melakukannya? Sekarang ini, apa yang sebenarnya dilakukan Chilinshen? Teleponnya tidak diangkat, sudah saatnya seperti ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau tidak, hubungi Pak Jiang saja. Selain Anda dan Pak Chen, yang paling paham rencana pendanaan adalah Pak Jiang. Kakakku sedang marah padaku, dia pasti tidak akan datang. Aku percaya Chilinshen, dia pasti akan kembali. Apa yang kau katakan? Aku jadi bingung. Meskipun Kiningsu adalah kakakku. Tapi sebelumnya yang berpura-pura menjadi dia di keluarga Jiang adalah aku. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini benar. Aku sebelumnya takut kau menggangguku dan mengungkap identitasku. Jadi aku meminta pacar Xiaoya, Yaozi, untuk membantuku menipumu. Tidak. Kenapa kau harus berpura-pura menjadi Kiningsu? Karena Kiningsu hamil dengan anak orang lain, dia takut keluarga Jiang tahu dia hamil. Jadi menyuruhku berpura-pura. Kejadian selanjutnya, kau sudah tahu. Kau tidak apa-apa? Kapan Huozi berubah seperti ini? Kau tidak hanya menipuku,
tapi juga melihat hubunganku dengan Jiang Boer semakin dekat. Apa maksudmu? Karena aku ingin kau bahagia. Aku tahu Ibu Chen sangat menyukai Bur. Hanya Bur yang bisa membuatmu bahagia. Omong kosong, kau sedang bermain dengan perasaanku. Chen Lin Sheng. Apakah kamu masih belum mengerti sekarang? Kita bersama sebenarnya tidak cocok. Meskipun dulu kita sangat mencintai satu sama lain, tapi kita tidak akan mendapat restu kita bersama. Apalagi bahagia. Huishi. Kenapa kamu tidak bertanya di mana aku tidak baik-baik saja? Kenapa tidak baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Apakah aku benar-benar punya hak ini? Tentu saja kamu punya hak. Karena kamu harus bertanggung jawab. Kamu membuat hatiku dihuni oleh dua orang sekaligus. Satu kamu, satu Jiang Boer. Setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang kucintai? Bisakah aku bersama Jiang Boer? Apakah aku punya hak untuk bersamanya? Kalau begitu mulai hari ini lupakan aku. Beranilah mencintai Jiang Boer. Dia mungkin manja, tapi dia gadis yang baik. Maafkan aku Chen Lin Sheng. Semoga kamu bahagia. Belum mulai? Jangan-jangan ada masalah? Pak Jiang, semua sudah berkumpul. Kapan kita mulai? Tunggu sebentar. Apakah Bapak sedang dalam perjalanan? Rapat sudah dimulai. Cepat kembali. Hari ini saya yang akan memimpin rapat. Rapat hari ini. Mari kita lihat dulu. Ini adalah proposal yang dibuat oleh perusahaan kami. Saya akan jelaskan dulu. Konsep perusahaan kami adalah... Menurut saya, perusahaan properti Jiang tidak siap untuk rapat pendanaan ini. Tolong jangan buang waktu semua orang. Saya juga berpikir begitu. Kalau begitu kita pergi. Maaf semuanya, saya terlambat. Macet di jalan layang sangat parah. Kalau pulang nanti, jangan lewat jalan layang. Baik, serahkan padaku. Baiklah. Sekarang, saya mewakili grup Jiang untuk mengumumkan rencana pendanaan tahun ini. Silakan lihat. Ini adalah konsep awal pembangunan kami. Tiang di atas ini dibungkus oleh semua tanaman. Urusan ini, kamu nanti perhatikan baik-baik. Semua urusan serahkan pada Pak Jiang saja. Terima kasih, tidak usah diantar. Semua mengakui kamu, Jiang Chun, memimpin proyek Hotel Bintang 5. Aku pantas menjadi salah satu pemegang saham. Dan semua sepakat, di saat kondisi direktur kritis, yang bisa memegang kendali Jiang Real Estate, hanya kamu yang layak. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku akan terus lanjutkan pekerjaan selanjutnya, aku janji pada kalian. Proyek ini akan menjadi panutan bangunan ramah lingkungan. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Kerjasama yang menyenangkan. Hati-hati di jalan. Zhang Xiyuan. Kalau kamu punya pendapat, bisa langsung katakan di depanku. Kamu adalah kakakku, bagaimanapun kamu menghukumku, aku bisa terima. Tapi aku tidak menyangka kamu orang yang begitu licik. Bahkan diam-diam menjebak aku. Kamu yang menyuruhku ikut rapat bersamamu. Tapi kamu tidak datang saat aku terjepit. Kamu muncul seperti pahlawan. Ini jelas-jelas menertawakanku, kan? Kamu tahu aku tidak bisa, kenapa tidak datang lebih awal? Bukan, telepon ini. Aku yang menelepon. Aku khawatir ada masalah dengan kerja keras lebih dari setahun ini. Jadi aku meneleponnya. Benar, dia memang berbakat. Dia adalah tiang utama keluarga Jiang.
Aku hanya anak liar yang diambil ayah dari luar. Mana mungkin aku mampu mengelola perusahaan. Tapi jangan lupa, kakak, bahkan jika ayah ingin menyerahkan perusahaan ini padaku, dia tidak akan memberikannya padamu. Nona Jiang, sudah cukup. Banyak orang di sini, jangan lanjutkan. Banyak orang kenapa? Aku tidak boleh bicara? Sebelumnya, Bibi An sudah bilang padaku, kamu Jiang Chun tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kalian semua penipu, kamu juga. Apalagi Chen Linsheng. Bebek yang benar. Di dunia ini, aku tidak bisa mengandalkan siapapun, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sudah selesai? Mengerti. Kamu tahu sifat Bur, kan? Kalau sudah emosi, dia tidak peduli apapun. Jangan terlalu dipikirkan omongannya. Kamu juga dengar tadi, kan? Dia terus-terusan bilang, tantaan, jadi aku yakin. Masalah ini, Anikyu pasti terlibat. Ngomong-ngomong, gimana hasil investigasimu? Aku sudah minta orang untuk cek semua prosedur adopsi Bur. Prosedurnya lengkap, tidak ada masalah. Tapi apa? Tapi waktu itu, ayah mengadopsi Bur dari panti asuhan di Linhai. Aku lihat waktu Bur dikirim ke panti asuhan. Dan waktu ayah mengadopsi Bur. Hanya selisih 1 hari. Artinya, Bur baru saja dikirim ke panti asuhan. Langsung diadopsi oleh ayah. Kalau ini bukan kebetulan, maka Bur sangat beruntung. Karena kamu tahu, banyak anak yang dikirim ke panti asuhan sampai usia 18 tahun tidak diadopsi. Atau mungkin ada kemungkinan lain. Semua ini sudah diatur. Aku mengerti maksudmu. Tapi, Mangkengka? Sebenarnya sejak kecil aku punya perasaan. Ayah sangat memanjakan Bur. Bahkan kadang membiarkan saja. Tapi aku tahu sifat ayah. Dia bukan tipe orang yang sabar pada anak. Setidaknya tidak padaku. Jadi satu-satunya penjelasan adalah, Bur adalah anaknya dengan wanita lain. Anak haram. Sebenarnya selama ini, kamu selalu curiga. Hanya saja kamu tidak berani membuktikannya. Tapi kamu tetap memperlakukan Bur seperti adik kandung. Tidak peduli apa yang ayah lakukan pada ibu. Bur tidak bersalah. Kalau begitu, masalah ini, kamu mau beritahu Bur? Kalau dulu ayah tidak mau bicara, aku juga tidak akan bicara. Tapi meskipun Bur adalah anak kandung ayah, dia tidak boleh terlalu pilih kasih. Semua orang tahu perusahaan ini sekarang hanya mengandalkanmu. Bur, bisakah dia menahannya? Lihatlah rapat pendanaan hari ini. Kalau bukan karena kamu datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi. Ini harus ditanyakan pada Anikyu. Bagaimana hasil penyelidikanmu tentang dia? Situasi Anikyu sangat sederhana. Setelah lulus dari Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok, dia ditempatkan di Departemen Terapi Rumah Sakit Kota. Hingga 2 tahun kemudian tiba-tiba mengundurkan diri, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kemudian, setahun kemudian, dia tiba-tiba kembali ke Qingdao. Lalu menjadi dokter keluarga kalian. Hanya itu saja. Ya, kamu pernah tanya ayahmu, bagaimana dia bisa menjadi dokter keluarga Jiang? Aku hanya ingat saat itu, kondisi ibuku tidak baik-baik saja. Ayahku bilang butuh dokter keluarga. Kemudian Anikyu datang. Setahun lebih setelah dia membawa Anikyu pulang, ibuku meninggal. Setelah itu mengadopsi Bur. Kemudian ayahku semakin percaya pada Anikyu. Aku bahkan sempat berpikir ayahku akan menikahinya. Tapi tidak. Anikyu ini pasti tidak sesederhana itu. Berapa usianya saat itu? Kira-kira awal 20-an. Sekecil itu, sudah menjadi dokter keluarga Jiang. Ibumu juga tidak curiga? Hubungan ayah dan ibuku selalu biasa-biasa saja. Jangan bilang dia terlihat baik-baik saja di depannya. Bahkan jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Anikyu, ibuku juga tidak akan peduli. Sudah, jangan buru-buru. Aku akan cari 2 orang lagi, selidiki dengan baik. Terutama tahun dia menghilang, apa yang dia lakukan dan kemana perginya. Selidiki dengan teliti. Mencerti.
Kita bertemu saja. Kamu memanggilku tapi tidak bicara. Chen Linsheng, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Kamu tahu betapa memalukannya aku di rapat pendanaan hari ini. Aku sekarang ingin sekali melompat ke laut. Bur, maafkan aku. Aku tidak ingin mendengar permintaan maafmu. Aku ingin tahu kebenaran, sebenarnya apa yang terjadi, kemana kamu pergi? Aku menemui Huoshi. Puir, maafkan aku. Aku dan Huoshi punya terlalu banyak hal yang tidak bisa kulupakan. Jadi ketika dia ingin bertemu, aku tidak bisa menolak. Kamu bilang selama ini Kiningsu di keluarga Jiang sebenarnya adalah Huoshi yang menyamar, ya? Dan kamu mendekatiku hanya untuk menyelidiki identitasnya, ya? Aku akui awalnya begitu, tapi kemudian aku benar-benar jatuh padamu, Bur. Sudah, jangan lanjutkan. Kenapa kalian semua menipuku? Kenapa semua orang menipuku? Bur, maaf, aku tidak ingin menipumu lagi. Makanya aku memberitahumu semuanya. Kalau semuanya sudah berlalu, kenapa kamu masih memberitahuku? Kamu bisa saja menipuku, kamu bisa menyembunyikannya seumur hidup. Kamu tahu aku Jiang Boer paling ahli dalam menipu diri sendiri. Aku tidak ingin tahu masa lalu kamu dan Huoshi. Aku juga tidak ingin tahu kenapa kamu mendekatiku. Yang aku tahu selama ini, aku sangat peduli padamu. Bur, aku janji. Kali ini hubunganku dengan Huoshi benar-benar berakhir. Mulai sekarang, hatiku hanya untukmu. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Puir. Apa yang sudah kulakukan? Dokter An sudah datang. Tante An. Ayahku tidak ada. Sedang berbaring di rumah sakit. Bur juga tidak ada. Pergi. Aku datang untuk mencarimu. Jangan lihat aku seperti itu. Sudah kubilang. Ketika ayahmu bangun, jika dia menyuruhku pergi, aku tidak akan bertahan di keluarga Jiang. Tapi sekarang kamu ingin mengusirku. Sepertinya kamu belum punya hak itu. Kamu pikir, dengan memanipulasi ayahku, kamu memberikan perusahaan kepada Bur. Urusan keluarga Jiang tidak lagi kuatur. Jangan lupa, meskipun aku bukan direktur Jiang Group, aku tetap anak sulung keluarga Jiang. Anak sulung keluarga Jiang. Jiang Xiyuan. Kamu pikir kenapa ayahmu memberikan perusahaan kepada Bur? Aku tidak percaya kamu tidak pernah curiga sedikit pun. Meski saat itu kamu masih kecil, tapi aku rasa kamu seharusnya ingat. Hubungan ayah dan ibumu tidak baik. Terus kenapa? Kamu ingin tahu alasannya? Karena ibumu mengkhianati ayahmu. Kamu bukan anak kandung ayahmu. Kamu adalah anak hasil hubungan ibumu dengan pria lain. Anak haram. Anikiu, aku peringatkan kamu. Jangan hina ibuku. Yang menghina ibumu, bukan aku, tapi dirinya sendiri. Kalau tidak, menurutmu kenapa ayahmu selama ini memperlakukanmu seperti ini? Kenapa ayahmu menyerahkan perusahaan ke Bur? Sudahlah, Jiang Xiyuan. Aku tahu semua ini bukan salahmu. Ini semua adalah konflik generasi sebelumnya. Tapi kurasa kamu harus tahu, segala sesuatu di keluarga Jiang sebenarnya bukan milikmu. Kamu tidak berhak bersaing dengan Bur. Terus kenapa? Meskipun aku bukan anak kandung ayah,
Bur juga anak angkat. Kita tetap sama. Kamu salah lagi. Bur adalah anak kandung ayahmu. Kamu tahu lagi? Kamu meremehkan posisiku di hati ayahmu. Apalagi yang tidak aku ketahui tentang keluarga Jiang. Kalau begitu aku tidak mengerti. Tante An, posisimu di hati ayahku begitu tinggi. Kenapa ayah hanya mau mengakui anak kandung ini? Tapi tidak mau mengakui ibunya? Apa maksudmu? Aku sudah lama tahu. Bur adalah anak kandung ayahku. Aku juga tahu, kamu adalah ibu kandungnya. Tidak mungkin. Ayahmu yang memberitahumu? Ternyata kamu. Kamu menipuku. Bisa dibilang bukan tipu daya. Aku hanya tahu Bur anak kandung ayah. Tapi aku tidak tahu siapa ibu kandungnya. Sekretaris Fang membantuku mencari tahu. Setahun sebelum ayahku pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi Bur. Kamu pernah muncul di kota itu, dan tepat di tahun itu. Kamu mengundurkan diri dari rumah sakit, menjadi dokter pribadi keluarga kami. Menjadi bibian kami. Bibian. Jika semua ini bukan kebetulan. Hanya ada satu kesimpulan. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk mengujimu. Tak kusangka kamu datang sendiri hari ini. Jiang Chun, kamu benar-benar kejam. Sama-sama. Rahasia terungkap. Terungkap lalu bagaimana? Ayahmu masih koma di rumah sakit. Perusahaan ini cepat atau lambat akan menjadi milik Bur. Bur. Kakak, apa yang kalian bicarakan tadi benar? Buye, dengan kompeni lah sangku. Kalian semua penipu. Buye, dengan kompeni lah sangku. Bur. Tenanglah. Aku tidak ingin melihatmu pergi. Aku melakukan ini hanya untuk melindungimu. Ini demi kebaikanmu. Jangan berpura-pura suci di hadapanku. Kamu pasti sangat membenciku, kan? Karena aku mengambil kasih sayang ayah untukmu, kamu balas dendam padaku. Kenapa kamu bicara seperti itu? Semua yang dilakukan untuk melindungi keluarga ini. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Sudahlah, Bur. Pergi kau. Aku tidak ingin melihat kalian. Kalian semua penipu. Kenapa duniaku penuh kebohongan? Di mana Bur? Dia tidak ingin bertemu siapapun sekarang. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengganggunya. Dia sedang emosi, kenapa kamu biarkan dia pergi sendirian? Apa niatmu, Jiang Chun? Aku yang harus bertanya apa niatmu. Selama lebih dari 20 tahun sejak kecil, kamu melihat sendiri betapa dia ingin bertemu orang tua kandungnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menipunya selama lebih dari 20 tahun, sekarang kamu malah menyalahkanku. Kau pikir aku suka seperti ini, Jiang Chun? Aku beritahu kau, kalau kau berani menyakiti Bur, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau lihat saja. Yang akhirnya benar-benar menyakitinya adalah dirimu sendiri. Jiang Chun. Kenapa kau datang? Ada sedikit masalah mendadak. Kau baik-baik saja? Aku sudah mengacaukan segalanya. Anak haram kenapa? Tidak pantas dilihat orang? Akhirnya kau tahu siapa ibumu yang sebenarnya dan seperti apa rupanya. Kau seharusnya senang. Tapi aku tidak bisa senang. Aku dibohongi oleh ibu kandungku selama 20 tahun. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini.
Tidak, aku mau kabur dari rumah. Aku mau berhenti kerja. Aku mau putus hubungan dengan Jiang Chun. Aku juga mau. Mau apa lagi? Mau menangis sampai tembok besar roboh. Bukannya kau seharusnya menghiburku? Kenapa malah mengejekku? Kalau kau butuh hiburan, sebenarnya aku ingin memilih hari untuk memberimu kejutan. Sepertinya harus dimajukan. Kejutan apa? Sekarang aku tidak bisa beli cincin berlian besar. Jadi aku desain sendiri. Lalu dibuatkan orang. Tapi nanti, pasti aku ganti dengan cincin berlian besar untukmu. Kau melamarku? Tapi kita berdua belum pernah pacaran. Nikah dulu baru pacaran. Kau mau atau tidak? Aku mau. Ayo. Puir. Aku belum sempat bilang aku mencintaimu. Tapi kurasa aku bisa menikahimu. Menemanimu seumur hidup. Mengatakan cinta padamu. Lebih enak rasanya di rumah. Orang yang di rumah sakit. Menurutku bukan pasien yang di rumah sakit, tapi jadi pasien. Ayah, duduklah. Meskipun dokter sudah mengizinkan ayah pulang, tapi ayah harus tetap hati-hati. Obat harus diminum tepat waktu dan jaga suasana hati tetap tenang. Menurutku, lebih baik di rumah sakit jiwa. Ayah, sekarang di rumah hanya ada aku sendiri. Kakak tidak ada, kalau kamu tidak kembali menemaniku. Aku terpaksa ikut ke rumah sakit jiwa untuk menemanimu. Baik. Aku dengar kata-katamu. Ayah tidak akan ke rumah sakit jiwa, tinggal di rumah saja. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu. Aku ingin berdiskusi denganmu. Beberapa hari lagi, aku akan meminta pengacara Wang untuk memindahkan semua properti dan saham atas namaku. Keskivi konamamu. Kenapa? Aku tidak mau, Bur. Dengarkan saja kata ayahmu untuk hal ini. Kakakku sekarang tidak diketahui hidup atau matinya. Kalian bicara soal transfer properti padaku, aku tidak mau. Aku mau menunggu kakakku kembali. Oja, ayah, tolong batalkan surat kuasa itu. Aku benar-benar tidak sanggup menangani urusan perusahaan. Satu-satunya ahli waris yang paling cocok adalah kakakku. Puir. Ada beberapa hal yang tidak kamu pahami. Kalian selalu bilang aku tidak paham. Tapi kalian tidak memberitahuku apa-apa, malah menyembunyikannya. Menyuruhku mengikuti jalan kalian. Kali ini aku tidak akan mendengarkanmu, tidak peduli apapun. Sudah besar. Sudah punya pendirian sendiri. Kalau begitu, ikuti keinginanmu saja. Urusan ini kita bicarakan lagi nanti. Sudah siap? Orang-orang di perusahaan sedang menunggumu. Kamu memaksaku menghafal data ini, aku masih tidak yakin. Aku merasa tidak bisa menanganinya, semuanya terlalu asing. Percaya dirilah, kamu pasti bisa. Proyek ini sudah kamu pantau lebih dari setahun. Tidak bisa menyerah begitu saja. Aneh sekali. Kenapa saat berhadapan denganmu aku tidak merasa asing? Berarti usahaku tidak sia-sia. Selama ini, aku sudah bekerja keras, melakukan banyak hal. Berarti kamu masih punya hati nurani. Terima kasih, terima kasih. Semangat.
Nanti saat bertemu Tuan Sang, bicaralah baik-baik. Halo, Ingatanmu pulih dengan baik. kenapa kamu datang? Lihat dirimu. Dasi MU miring semua. Benarkah? Aku bantu rapikan. Setiap kali begitu, tidak hati-hati. Sudah, sekarang tampan sekali. Aku akhir-akhir ini sering teringat. Teringat Kiningsu. Tapi aku tidak yakin apakah itu dia. Jangan-jangan Huozi? Dia di Linhai, kamu di Qingdao, 800 tahun tidak ketemu. Waktu kamu hilang dulu. Dia mencarimu karena Kiningsu khawatir padamu. Demi kekeknya. Kak, akhir-akhir ini terlalu lelah ya? Kalau sibuknya sudah selesai, coba pergi refreshing. Ayo pergi. Tes DNA sudah diatur? Bukannya sudah dilakukan? Kenapa harus dilakukan lagi? Lakukan sekali lagi. Double insurance. Akhir-akhir ini terlalu lelah ya? Kalau sibuknya sudah selesai, coba pergi refreshing. Kakakku benar-benar tidak akan ingat Huozi kan? Kalau dia ingat Huozi gimana? Kita. Hormati Kanjinen Huaji. Kalau bisa jangan dibahas. Dua orang yang tidak berjodoh. Jangan menginap di hotel. Pindah ke rumah saja. Maksudku, kakak pulang ke rumah saja. Aku ikut kalian. Tantan kenapa mencariku? Zhang Xiyuan, aku sarankan kamu mundur. Kamu bukan anak kandung keluarga Jiang, tes DNA. Tidak ada manfaatnya untukmu. Kamu tinggal di keluarga Jiang hanya untuk harta kan? Tapi kalau kamu bersaing dengan Bur seperti ini, kamu akan kalah telak. Kenapa kamu begitu khawatir dengan tes DNA-ku? Aku khawatir apa? Nanti yang malu kamu. Sebenarnya, betapa indahnya melupakan masa lalu. Kamu bisa diri sendiri, kamu akan terima. Banyak pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, kamu tahu? Aku Jiang Chun. Tidak ada yang bisa mengambil ingatan seseorang. Jadi jika kamu benar-benar khawatir, lebih baik jujur pada ayah sebelum tes DNA. Setiap kata yang kuucapkan adalah jujur. Baiklah. Hanya ini caranya. Ketahuilah, aku sudah kehilangan segalanya sebelumnya. Aku tidak peduli kehilangan apa lagi. Jadi meskipun ayah tidak melakukan tes DNA ini, aku Jiang Chun tetap akan melakukannya. Jalan yang kita tempuh salah ya? Bukankah kita akan melakukan tes DNA? Aku sudah mengatur semuanya. Ayah tiba-tiba memberitahuku untuk memilih rumah sakit untuk tes DNA. Kita sekarang pergi ke rumah sakit kota. Tapi aku sudah mengatur semuanya. Ganti yang lain. Hari ini dengarkan Jiang Chun. Xiaoya, ada apa cari aku? Jiang Chun dan ayah Jiang akhirnya melakukan tes DNA. Kapan hasilnya keluar? Bagus sekali. Semuanya akhirnya selesai.
Apa lagi yang mau kamu katakan? Apa lagi? Aku sangat mempercayaimu. Memberikan semua hal penting kepadamu untuk dikerjakan. Ternyata kamu menipuku. Sekretaris Fang memberikan laporan tes DNA ini kepadaku. Awalnya kupikir aku salah. Baru kemudian aku menyadari. Aku akhirnya menyadari. Kamu dari awal. Kamu Baron Kana Menchbak Jiang Siyuan. Jah? Aku memang berniat mencelakai Jiang Chun. Kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Karena ada yang terus menyakitiku. 30 tahun. Jian Kuo, 30 tahun. Kamu tahu bagaimana hidupku. Kamu tahu apa yang kualami. Siksaan, keputusasaan, dan kehancuran. Kamu menghancurkan hidupku seumur hidup. Sekarang aku hanya ingin putriku mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Apa salahku? Aku sudah memberitahumu sejak awal. Jika kamu mau pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghalangi. Kamu sendiri yang tidak mau pergi. Kamu yang memberiku harapan. Kamu yang bilang hubunganmu dengan istrimu tidak baik. Kamu yang bilang dia punya pria lain di luar. Aku terus menghiburmu. Lalu kamu bilang tidak bisa hidup tanpaku. Semua itu kamu lupa. Karena kamu, aku rela meninggalkan karir seumur hidupku. Aku rela meninggalkan masa depan cerahku. Aku berjuang mati-matian melahirkan anak perempuan untukmu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Bagaimana kamu memperlakukan Bur? Kamu bahkan tidak berani mengakui. Bur adalah anak kandungmu. Sejak kamu bersamaku, hari pertama kamu sudah tahu. Aku punya istri, aku punya anak laki-laki. Aku tidak pernah membohongimu, apalagi memaksamu. Kamu sangat lucu, Jian Kuo. Dengan satu kalimat, kamu lemparkan semua tanggung jawab. Kamu sudah memikirkan hasilnya dari awal, ya? Jah? Ya, aku salah. Aku buta mata jatuh cinta padamu. Aku melihatmu sangat menderita dalam pernikahan, aku kasihan padamu. Aku ingin memberimu penghiburan. Memberimu kehangatan. Memberimu cinta. Memberimu sebuah keluarga. Terlalu naif. Bahkan dari awal, aku tidak pernah berpikir untuk menggantikan posisi istrimu. Sampai istrimu meninggal, baru aku sadar. Di hatimu tidak ada aku sama sekali. Jian Kuo, 30 tahun. 30 tahun masa muda. 30 tahun pengalaman, menanggung malu. Tidak bisa membuatmu merasa bersalah atau tersentuh sedikit pun. Seperti apa hati batu yang kamu miliki? Ketika kamu memberikan segalanya pada Jian Chun, pernahkah kamu memikirkan aku? Pernahkah kamu memikirkan Buya?
Tidak. Karena itu aku harus mengambil semua yang menjadi hak Bur. Aku akan merebutnya kembali dengan tanganku sendiri. Jian Kuo, kamu yang memaksaku jadi seperti ini. Kamu memaksaku jadi orang gila, jadi iblis. Kamu tahu betapa aku membencimu. Aku sangat membencimu. Ichio. Kamu mengganti obatku. Memberiku suntikan. Membuatku pingsan. Semua ini bisa saja kubiarkan. Tapi kamu tidak boleh menghinanya. Aku tidak mengizinkanmu menghinanya. Satu-satunya kesalahan yang kulakukan dalam hidupku. Aku menyesal. Aku salah paham bahwa dia masih memikirkan orang lain. Sampai membuatnya pergi dengan penuh kebencian. Jadi sekarang, aku tidak mengizinkan siapapun merendahkannya, merendahkan anak kami. Kamu tahu tidak? Aku tidak mengizinkanmu merendahkannya. Ayah. Apa yang kamu katakan? Dia yang membuatmu pingsan, ya? Setelah aku bangun, dokter menjelaskan dengan detail alasan aku pingsan. Yang bisa melakukan ini dengan mudah hanya dokter pribadiku ini. Enichio. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melahirkanku? Kenapa? Boe. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Kamu tidak layak. Aku akan melapor ke polisi. Aku akan membuatmu membayar semua yang telah kamu lakukan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibumu kandung. Dia bukan. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Lebih baik aku tidak punya ibu seumur hidupku. Kamu puas sekarang? Kamu puas? Enichio. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kenapa dulu kamu melahirkanku? Kamu tahu kenapa aku benci Kiningsu? Karena kami berdua ingin menggunakan kehamilan untuk mengukuhkan posisi di keluarga Jiang. Tapi ada satu hal yang berbeda dengannya, Bur. Sejak pertama kali melihatmu, kamu masih sangat kecil. Matamu yang hitam menatapku. Aku langsung hancur, kamu tahu? Aku tahu hidupku hanya untukmu, Bur. Tidak peduli betapa menderitanya aku di dunia ini. Aku rela melakukan apa saja, asalkan kamu bahagia. Boe. Kamu meniso?
Aku memang melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Hanya ini yang tidak kusesali. Yaitu melahirkanmu. Oh ya. Camarilla. Kita seperti dulu lagi. Boleh aku memelukmu? Kepen Harma. Benar-benar memaafkanku. Telepon aku. Aku tidak akan. Aku tidak akan meneleponmu lagi. Jiang Siyuan. Membenci ayah? Aku juga tidak tahu. Mungkin dulu membenci. Tapi sekarang kupikir. Sebenarnya bukan hal yang buruk. Karaktermu mirip ibumu. Ibumu tidak pernah membenci siapapun. Memang anak kandung, ya? Bersulang. Terima kasih, Xiaoya. Besok aku akan berangkat untuk wawancara. Jiang Chun sudah kembali. Kamu pergi lagi. Kamu bolak-balik. Aku tidak tahu apa yang kamu cari. Jiang Chun orang baik, layak dibantu. Lagi pula, dia dan kakakku pernah menjadi suami istri. Kita juga bisa dibilang keluarga. Keluarga tentu harus saling membantu. Baiklah, baiklah. Dia keluargamu, aku orang luar, oke? Untuk keberangkatanmu. Wawancara pasti menang. Siapa bilang kamu orang luar? Kamu lebih dekat dari keluargaku sendiri. Keluarga 100 kali lipat. Perselen, Perselen. Selamat jalan. Hadiah pernikahan harus lebih diperhatikan. Tenang saja. Dadah. Matahari di Pulau Merah sangat terik. Kamu seorang perempuan tapi tidak bawa sunblock sama sekali. Ini, pakai ini kalau keluar. Sama sekali tidak peduli perawatan kulit. Dari mana kamu tahu aku tidak punya sunblock? Aku nemu waktu membereskan barangmu di penginapan kecil. Pasti kamu konspirasi sama pemilik penginapan. Kalau tidak, mana mungkin kamu sudah siapkan barangku dari awal? Maaf, aku salah orang. Gak apa-apa.
Puir. Ayah. Pamanjang. Hello Pamanjang. Terima kasih ya. Sudah selesai? Sudah. Bur aku duluan keluar ya. Dadah, nanti datang lagi, ketemu lagi ya. Ayah. Mau menikah. Agak tay degan. Gagap. Gugup gak apa-apa, ayah langsung batalin pernikahan ini. Gak usah nikah, beres urusan. Berani-beraninya. Anak perempuan besar memang harus dilepas. Puir. Selama ini, kamu sudah sabar. Ayah terlalu egois. Tidak mempertimbangkan perasaanmu. Lihat, baru kedip mata kamu sudah mau menikah. Ayah agak berat melepasmu. Ayah, lupakan masa lalu. Aku sungguh sangat bersyukur bisa menjadi putrimu. Tapi ayah tenang saja. Meski aku menikah, aku tetap Buremi. Kalau Chen Linsheng nakal padamu, ingat minta ayah membalas dendam. Ngapain minta ayah? Kamu kan kakak nian hapai? Kalau minta ayah, masih bisa didiskusikan. Kalau minta aku, jangan lupa. Tapi aku gak mau bantu kamu menghajarnya. Nanti habis aku hajar dia, kamu malah balik bantu dia menghajar aku. Ayah lihat deh kakakku. Jangan ganggu dia. Puir. Setelah upacara selesai, kamu akan menjadi Nyonya Chen. Keskivi kodepannya. Jangan bertindak semaumu lagi. Dalam segala hal, harus lebih memikirkan orang lain. Berbuat baiklah pada mertuamu. Jadilah menantu keluarga Chen yang baik. Jangan mempermalukan ayah. Aku tahu, ayah. Ayah. Waktu pernikahan sudah hampir tiba. Ayah akan bersiap-siap dulu. Sebentar lagi, ayah akan menyerahkanmu kepada orang lain. Eyang. Baik. Sampai jumpa sebentar lagi. Bur. Ini adalah barang yang Bibi antitipkan untukmu. Aku tidak mau menerima pemberian dari orang itu. Kamu bisa memaafkan ayah. Mengapa tidak bisa memaafkannya? Sebenarnya selama ini, selain memintamu memanggilnya ibu, dia sudah melakukan semua yang bisa dilakukannya untukmu. Dia berharap kamu bisa mengenakan gembok panjang umur ini saat memasuki gerbang pernikahanmu. Ini adalah doa darinya sebagai seorang ibu. Hanya ini yang ingin ayah katakan. Mau atau tidak, itu terserah kamu, tapi jangan menangis. Pengantin tidak boleh menangis.
Sampai jumpa sebentar lagi. Yang terhormat para tamu undangan, para hadirin sekalian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Untuk mempersilakan pengantin wanita yang cantik, Jiang Bur, bersama ayahnya. Masuk dengan penuh kebahagiaan. Ayah Serikan Padamu. Puir. Terima kasih telah membiarkanku masuk ke dalam hidupmu. Mungkin aku bukan pria terkaya di dunia ini, tapi aku pasti pria yang paling mencintaimu. Mulai hari ini, aku akan mencintai dan melindungimu, menemanimu tertawa dan menangis. Baik sekarang, masa depan, maupun selamanya. Baik dalam suka maupun duka. Aku, Chen Linsheng, bersumpah di sini. Aku bersedia seumur hidup, selalu menemani di sampingmu, Jiang Bur. Takkan pernah meninggalkanmu. Aku, Jiang Bur, bersumpah di sini. Baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit. Baik dalam susah maupun senang. Aku akan selalu menjadi istrimu. Seumur hidup takkan pernah meninggalkanmu. Anda kesini untuk bisnis atau liburan? Bukan keduanya. Kalau begitu, mau menjemput orang di bandara? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk dijemput. Aku akan pergi dari sini. Dan takkan pernah kembali lagi. Aku tahu tadi kamu pasti berdiri di sudut sana. Menyaksikan aku menikah dengan matamu sendiri. Maafkan aku. Aku masih belum bisa menghadapimu, tapi aku benar-benar sudah tidak membencimu lagi. Aku selalu teringat, setiap kali aku menangis begitu tak berdaya.
Kamulah yang memelukku erat setiap kali aku membuat ayah marah. Kamulah yang melindungiku setiap kali aku bilang rindu ibu. Kamulah yang menina boboku. Selama bertahun-tahun kamu telah menjalankan peran sebagai seorang ibu. Sementara aku tak pernah sekalipun berbakti sebagai anak. Jadi di hari-hari mendatang, aku akan berusaha hidup bahagia. Karena aku tahu, itulah yang paling kamu harapkan. Nona Jiang kita, cantik jelita dan pintar luar biasa. Tidak peduli padamu itu sungguh tak masuk akal. Saat ini aku merasa sangat bahagia. Makanlah lebih banyak. Sebenarnya, sejak kecil aku sering berpikir, andai saja kamu adalah ibuku, kamu selalu begitu menyayangiku. Ucapan tadi adalah salah ucapku. Jangan marah, ya? Bagaimana kalau aku temani kamu makan, lalu ke salon? Lalu kita belanja untuk meminta maaf, ya? Jangan marah lagi, ya? Ketika kita bertemu lagi nanti, kuharap bisa memanggilmu ibu. Boe. Aku pasti akan kembali.